Nah, ini lihat. Dari tahun 2000 sampai tahun 2020-an, lihat dominasi dolar mulai ketekan. Oh, there is something. Dan lihat di atas teman-teman, yang kuning-kuning itu mulai rising. Nggak hanya Brasil teman-teman, Saudi juga loh, India juga, dan anggota-anggota lain yang tergolong dalam BRICS. Jadi kedua negara itu untuk transaksi udah nggak memerlukan dolar lagi. Oke, sebelum kulanjutin dongengku, sponsor hari ini Forex MF, zero complain, legalitas segudang, legal di Indonesia, nggak kayak binary option yang kalian tradingin dulu itu. Oke, lanjut. Cina dan Brazil sepakat tidak menggunakan dolar AS lagi untuk perdagangan mereka. Ini pertanda apa? Hampir 80 tahun dolar itu telah dijadikan reserve currency. Singkatnya, reserve currency itu mata uang yang diterima secara global karena ketahanan dan kestabilannya, katanya. Oke. Nah, tentu Amerika juga diuntungkan dong dengan jika dijadikannya mata uang mereka sebagai reserve currency. Tapi saat ini dolar sedang diambang hilangnya status itu, sedang di-challenge ini sama Cina. Apalagi munculnya BRICS itu somehow mengancam eksistensi dolar sebagai currency reserve. Tatanan ekonomi itu selalu berubah loh. Begitu juga currency reserve-nya. Tahu nggak kalian, sebelum dolar itu currency reserve dipegang oleh Inggris dengan pound sterlingnya. Itu sekitar 1 abad itu pound sterling jadi currency reserve. Berakhirnya dominasi pound sterling itu ketika berakhirnya Perang Dunia II. Perlu diingat, perlu kalian catat juga ya, tatanan ekonomi berubah setelah adanya konflik besar. Dulu Dutch, Belanda itu dengan guildernya. Jadi sebelum Inggris itu ada Belanda. Sebagai penantangnya itu Inggris, pound sterling. Somehow kompetisi perdagangan memanas antara Inggris dan Belanda sampai puncaknya pada Desember 1780 itu Inggris menyatakan perang dengan Belanda. Dan pertempuran yang paling terkenal itu pertempuran Dogger Bank. Itu naval battle klasik. Asik kalau diadakan filmnya. Singkat cerita, Inggris menang dan sterling menggantikan guilder. Nah, setelah forward langsung ke Perang Dunia II, setelah dikalahkannya Jerman dan Jepang, diadakan konferensi Bretton Woods. Nah, geser lagi kan, geser ke dolar sampai saat ini. Biasanya kalau dilihat dari data masa lalu itu sebuah currency reserve hanya bertahan sekitar kurang lebih 100 tahunan. Dolar sekitar 80 tahunan sekarang dominasinya. Dulu Inggris sekitar 100 tahunan. Nah, ketika masa transisi, biasanya transisi dari currency reserve yang satu ke currency reserve yang lain dari data masa lalu ya, itu 10 sampai 20 tahunan sesudah ada konflik. Kenapa? Kenapa kok cycle itu terus ada? Kenapa? Ketika dia jadi adik kuasa secara ekonomi terutama, itu ada 3 fase. Jika kalian baca bukunya Ray Dalio, silakan baca, itu buku bagus itu. Jadi di awal, di era kenaikannya itu, selama periode kenaikan biasanya ada tahun-tahun damai. Jadi setelah ada konflik, ada tahun-tahun damai itu. Nah, dari situlah suatu negara itu edukasinya bagus. Edukasi jadi inovasi, inovasi memicu adanya teknologi baru. Nah, untuk mendanai keberlangsungan kenaikan ini biasanya dibuat sebuah sistem yang memungkinkan orang-orang di seluruh dunia mengalihkan uang mereka untuk diinvestasikan, biasanya dalam bentuk obligasi. Nah, investasi ini mendorong kemajuan suatu negara yang mata uangnya dijadikan currency reserve. Investasi ini mendorong suatu negara yang mata uangnya dijadikan currency reserve itu ke era adidaya. Dan banyak orang, apa yang terjadi? Ya tentu banyak orang yang ingin nyimpen duitnya, nyimpen hartanya dalam bentuk mata uang negara adidaya itu.
dolar. Sekarang kan dolar tuh. Ketika orang-orang berbondong-bondong menukarkan currency-nya dengan dolar, membeli dolar, beli dolar. Apa yang terjadi ketika sebuah negara kekurangan stok uang? Apa yang terjadi? Karena banyak dibeli asing, cetak lagi bro. Terus cetak. Di print. Print terus. Yang hal itu nyetak uang itu biasanya akan berakhir di bubble. Yo lihat aja wes dari 3 krisis terakhir. Tuh, Covid, Supreme Mortgage, dan tuh .com bubble itu. Nah, hal ini juga diperburuk dengan hilangnya kepercayaan masyarakat di currency tersebut. Satu itu. Dan holder lama, orang yang dulu ngebuy, sekarang prefer untuk profit taking dan menginvestasikan di sektor lain, sehingga no demand di currency tersebut. Nah, pertanyaannya apakah dominasi dolar akan digantikan sebagai currency reserve yang paling banyak dipakai? Mungkin nggak akan segera, mungkin nggak minggu depan, cuman paling tidak ada penantangnya sekarang. See you next time.